Assalamualaikum semua. Kali ini saya membuat buko pandan yang super creamy. Ini cocok banget disajikan untuk buka puasa sebagai takjil, ataupun juga nanti kalau sudah tidak puasa bisa banget disajikan di siang hari ya. Ini disajikan dalam kondisi dingin. Ini enak banget, seger ya teman-teman. Langsung aja masuk ke resepnya. Di sini saya menggunakan agar-agar. Agar-agarnya wajib yang merek ini ya teman-teman, yang warna hijau. Satu bungkus agar-agar ini kemudian ditambah dengan 1 sendok makan gula pasir, kemudian ditambah dengan 600 ml air kelapa muda. Kalau teman-teman gak ada kelapa muda, ini bisa kok diganti pakai air biasa aja teman-teman. Cuma nanti rasanya emang agak sedikit berbeda, itu aja. Diaduk-aduk terus sampai tidak ada yang menggumpal dan sampai airnya mendidih ya teman-teman. Kalau sudah mendidih seperti ini, kita bisa matikan api kompornya. Kemudian agar-agar yang masih panas segera kita pindahkan ke tempat yang datar. Ini teman-teman bisa juga pakai loyang ya. Pastikan permukaan dari cetakannya itu lebar seperti ini ya teman-teman, supaya nanti agar-agarnya lebih mudah buat mengeras ya. Sambil menunggu agar-agarnya mengeras, kita bisa masak sagu mutiara ya teman-teman. Didihkan air, kemudian masukkan 100 gram sagu mutiara. Pastikan airnya sudah mendidih ya teman-teman, baru sagu mutiaranya dimasukkan. Ini saya tutup dan kita masak dulu selama 10 menit. Nah ini belum 10 menit ya teman-teman, tapi sesekali kita aduk ya, agar sagu mutiaranya tidak saling menempel gitu. Ini sesekali kita memang harus lihat ya, kita aduk-aduk biar nggak saling menempel. Ini teman-teman bisa lihat ya, sagu mutiaranya belum matang, masih banyak yang putih-putihnya. Agar sagu mutiaranya ada rasa manis, ini saya tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Ini saya aduk-aduk lagi. Dan kita tutup lagi ya teman-teman. Ini api kompor belum saya matikan. Nah sekarang api kompornya saya matikan karena sudah 10 menit. Ini saya diamkan selama 30 menit ya teman-teman, jangan dibuka. Kemudian setelah 30 menit kita bisa buka dan kita aduk-aduk lagi. Ini sagu mutiaranya baru setengah matang ya teman-teman. Lalu kita tutup lagi pancinya dan kita nyalakan api kompornya lagi. Dan kita masak lagi selama 7 menit. Kita didihkan lagi selama 7 menit. Setelah 7 menit nanti kita matikan lagi api kompornya dan kita biarkan lagi selama 30 menit. Jadi saya memasak sagu mutiaranya hanya 17 menit ya, dan itu bisa untuk menghemat gas. Nah ini setelah saya biarkan lagi selama 30 menit kedua, ini teman-teman bisa lihat ya, sagu mutiaranya sudah matang, walaupun ada 1-2 yang masih agak putih-putih itu, tapi nggak apa-apa karena sebagian besar sudah matang. Nah ini ada air dingin teman-teman, ini ada air dingin dari lemari es ya. Masukkan sagu mutiaranya ke dalam air dingin dari lemari es ini. Ini tujuannya agar sagu mutiara tidak saling menempel satu sama lain setelah sagu mutiaranya dingin. Mungkin teman-teman juga biasa menemukan sagu mutiaranya itu kalau sudah dingin dia nempel lengket banget gitu satu sama lain. Nah dengan cara ini kita bisa hindari ya, nanti sagu mutiaranya tidak begitu saling menempel. Kalau sudah selesai diaduk-aduk di air dingin, sekarang kita bisa saring ya. Ini hasilnya ya, sagu mutiaranya tidak saling menempel walaupun dia sudah dingin. Untuk bahan isian lain, ini saya menggunakan kelapa muda. Ini dari 1 butir kelapa muda saya cuma dapat sedikit teman-teman, jadi karena
daging kelapanya sedikit, saya bikin daging kelapa muda KW. Ini saya menggunakan 1 bungkus agar-agar Nutrijel yang rasa kelapa, kemudian saya tambahkan dengan 500 ml air matang. Ini kemudian saya masukkan juga 4 sendok makan gula pasir, diaduk-aduk, kemudian nyalakan api kompornya. Ini setelah mendidih dan sudah agak kental, kita bisa matikan api kompornya. Sementara itu kita siapkan es batu teman-teman, ini dia es batunya, dan kita tuangkan Nutrijel rasa kelapanya yang masih panas ini ke es batu sedikit demi sedikit ya. Nah, ini sudah mirip seperti daging kelapa muda ya. Kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini juga bisa jadi cara kalau teman-teman nggak mau pakai daging kelapa muda, ini bisa pakai daging kelapa muda KW ya. Kemudian ini agar-agar hijau yang tadi kita buat, ini sudah set ya teman-teman, dan ini dipotong dadu ya. Besarnya sesuai selera teman-teman aja. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Kemudian untuk kuah buko pandan, saya menggunakan 2 kaleng susu evaporasi. Untuk mereknya sendiri, teman-teman bisa pakai merek apa aja ya, yang penting susu evaporasi. Untuk buko pandan yang enak, kita jangan tambahkan air apa-apa lagi ya. Jadi murni kuahnya itu dari susu evaporasi dan susu kental manis atau creamer. Nah, kalau kita pakai 2 kaleng susu evaporasinya, kita harus pakai creamer atau susu kental manisnya 1 kaleng ya teman-teman. Itu ukurannya yang pas. Kalau susu kental manisnya tidak 1 kaleng, itu nanti rasanya kurang manis teman-teman. Tapi kalau teman-teman rasa kuahnya ini terlalu banyak, teman-teman bisa pakai setengah porsi ya. Berarti kalau setengah porsi, susu evaporasi 1 kaleng dan susu creamer atau kental manisnya setengah kaleng, seperti itu. Kemudian kita aduk-aduk dan tambahkan perisa pandan secukupnya sampai warnanya nanti hijau muda ya. Nah, ini saya tambahkan sedikit lagi. Nah, sampai warnanya hijau seperti ini teman-teman, ini sudah cukup ya. Selain rasa pandannya yang terasa, ini hijaunya juga cantik ya teman-teman. Kalau sudah selesai diaduk, warnanya juga sudah merata, kita bisa siapkan gelas atau mangkuk sesuai selera. Nah, ini saya tuangkan biji mutiara dan ini tidak menempel satu sama lain ya teman-teman, bisa lihat. Kemudian setelah itu saya juga tambahkan dengan agar-agar, ini agar-agar warna hijau tadi. Kemudian saya juga tambahkan kelapa muda KW-nya. Kalau teman-teman ada nata de coco, bisa tambahkan nata de coco ya. Ini saya lupa tadi tidak tambahkan nata de coco. Kemudian tambahkan juga dengan daging kelapa asli. Kemudian kita tuangkan kuah buko pandannya. Ini cantik banget ya teman-teman. Untuk toppingnya sesuai selera ya teman-teman. Ini saya pakai topping keju. Ini saya pakai topping kejunya sedikit aja teman-teman. Kita bisa ulangi sampai beberapa porsi yang teman-teman inginkan ya. Satu resep ini bisa jadi 6 porsi di gelas seperti ini ya. Ini gelasnya lumayan besar teman-teman. Oh ya teman-teman, resep buko pandan ini saya buat sesuai dengan request dari salah satu subscriber saya. Beberapa waktu beliau pernah sampaikan requestnya di kolom komentar postingan saya sebelumnya. Dan saya baru sempat buat hari ini. Mohon maaf sudah lama menunggu dan terima kasih sudah request. Dan untuk teman-teman subscriber saya yang lain, kalau mau request resep sederhana lainnya, boleh disampaikan di kolom komentar ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman yang telah support channel saya ini. Terima kasih telah setia menonton, telah subscribe, like, dan komen, bahkan ada yang share juga. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan komennya juga ya. Dan ini dia teman-teman, buko pandan kita sudah siap dinikmati. Ini dinikmati dingin lebih enak ya.
Rasanya super creamy dan teman-teman wajib banget mencoba resep ini di rumah ya. Semoga resep ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.